Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Juanda Bogor. Nah, kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu model pembelajaran PSSD. Pada video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas mengenai model pembelajaran IPSSD yang digunakan oleh salah satu guru yang akan saya wawancarai dan akan saya ajak sharing di SD Negeri 16 Gadung Toboli. Nah, ini ibunya, namanya itu Ibu Sri Tami SPD, mengajar di kelas 5 SD di SD Negeri 16 Gadung Toboli. Kan di sini Fiana mau mencari tahu mengenai model pembelajaran SD yang misalkan sering digunain atau kayak apa aja gitu modelnya yang digunain. Nah, kalau ini sendiri nih ngajarkan kelas 5 SD gitu, otomatis udah di kelas tinggi gitu kan. Kalau misalkan ngajar mata pelajaran IPS itu modelnya apa aja gitu yang digunain? Kalau sekarang kan kurikulum yang kita pakai kan dari pertama kan kurikulum 2013. Kalau kurikulum 2013 yang kata sekarang kan jelas berbeda. Kalau kitanya model jelas berbeda juga penerapannya. Kalau K13 kalau PKS itu kan per mata pelajaran. Kalau yang K13 itu kan sudah per tema. Jadi nyebutnya bukan per mata pelajaran lagi, tapi per muatan. Jadi satu tema itu terdiri dari beberapa muatan. Cuman kalau yang sendiri ini bisa jadi PJOK, PJOK sendiri, agama sendiri, kemudian yang sendiri, banyak input ke dalam tema. Kalau ditanya apa sih untuk model yang paling cocok untuk IPS di kelas tinggi atau di kelas 5 misalnya, tergantung materinya. Cuman kalau kita kaitkan lagi dengan K13, kalau K13 itu kan yang ditekankan kan siswanya yang aktif. Guru hanya menjadi fasilitator pendamping siswa belajar. Yang belajar itu siswanya kita hanya memantau. Jadi kalau misalnya apa modelnya saintifik nanti yang berkaitan dengan K13 saintifik. Nah, yang apa bu saintifik itu kan ada yang mengamati, dia daripada mengamati, melihat, menanya, mengasosiasikan sampai dia bisa mengkomunikasikan. Nah, kalau dia saintifiknya itu biasanya kalau K13 itu menggunakan yang bukan yang lain nggak bagus ya modelnya, bukan. Cuman yang cocok dengan tipe K13 itu biasanya menggunakan 3 model yang bukan sih. Yang menurut saya cocok itu ada problem, kemudian ada penemuan discovery, kemudian yang satunya project. Oh, berarti kalau misalkan itu sendiri untuk di kelas 5 ngajarin IPS itu sesuai dengan K13 yang sekarang itu pakainya problem based learning, project based learning, sama ada discovery based learning, discovery learning gitu kan. Ada nggak sih bu, misalkan kan materi IPS itu bener kata ibu tadi beda-beda kan, harinya mungkin mengenai ini, besoknya beda lagi. Ada nggak misalkan dari ketiga model itu tuh kayak dominan gitu, salah satu dari mereka tuh yang paling dominan gitu ibu gunain gitu? Sebenarnya gini, kalau IPS itu kan sebenarnya kalau ini kan pengennya sains itu kan sebenarnya lebih dekatnya kan ke IPS kan, ke IPA. Tapi kenapa sih bu, emang boleh bu sains itu dipakai IPS? Ya boleh, karena pada dasarnya pembelajaran itu kalau ditanya dominan tidak bisa, oh harus ini terus misalnya, harus problem misalnya nggak bisa, oh atau ini harus project terus nggak bisa. Makanya harus dikomposisikan dengan materi yang ada. Nah, kalau misalnya ditanya berarti yang bagus mana bu? Semuanya bagus, cuman itu tadi sekarang itu pembelajarannya yang penting bermakna, kemudian diharapkan dengan yang saintifik, kemudian yang tiga tadi kan bukan yang berarti yang kooperatif lainnya nggak bagus ya. Itu karena cocok dengan yang diharapkan sekarang ini loh, bahwa siswa itu jangan disuapin terus, jangan jadi ilmunya itu jangan disuapin, tapi dia dapat ilmunya itu dia dapat sendiri dengan semua aktivitas tadi. Dia kan melihat pertama, kemudian terus melihat, kemudian dia menanya, terus dia mengasosiasikan, dia mengkaitkan materi yang sesudah dan sebelumnya. Kalau guru itu harapannya
siswa bisa mengkonstruksi, jadi mengkaitkan ilmu. Oh ini anak kelas kemarin kelas 3 kayak gini, anak kelas 4. Oh iya kelas 5 nih ketemu seperti ini misalnya. Ini kayak misalnya di contoh, kalau kelas 4 itu kan mengupas misalnya tentang apa ya, okta misalnya. Peta kelas 4 itu kan mengupas pasti peta kabupaten dan provinsi. Itu pada kelas 4 itu kalau dia sudah paham, kemudian dia sudah memahami waktu kelas 4, ini nanti kelas 5 begitu ketemu materi peta Indonesia yang bisa segini udah, oh nyambung kan peta tuh ini loh di kelas 4, dia udah bisa mengkonstruksi sendiri menyiapkan yang sesudah dan sebelumnya. Itu sebenarnya kalau dia apa namanya yang kita harapkan sekarang, nggak murid nah peta ini loh, peta gambaran ini bukan, oh sumber-sumber peta atau apa, kamu cari sendiri, coba kamu lihat, kamu amati ada apa di peta itu. Terus peta itu sebenarnya apa pengertiannya, itu nggak guru peta adalah gambaran, bukan, dia sendiri menggunakannya dengan masalah yang dikasih ke guru tadi. Nah kalau dia bisa menemukan masalah, bisa memecahkan, kemudian menarik kesimpulan, otomatis kan pembelajarannya kan membekas sendiri di sini. Kalau dia menemukan sendiri, membekas sendiri, otomatis kan lama dia pengalaman di seumur hidup itu maksudnya. Jadi kalau misalnya apa itu yang dominan, ibu sering menggunakan apa misalnya, kalau ibu pasti inquiry. Oh, inquiry learning. Ya, sebenarnya semua pembelajaran itu hampir mirip-mirip, cuman apa namanya stimulus di depannya yang agak apa yang membuat kadang-kadang tuh langkah-langkahnya berbeda, tapi tetap sama lah, dibuat dia kelompok-kelompok kecil misalnya. Pokoknya kalau misalnya pembelajaran itu biar menyenangkan, dibuat kelompok. Karena apa? Dengan kelompok kan mereka bisa belajar nggak cuma dari guru kan. Kalau di kelas itu yang diharapkan siswa itu belajarnya nggak cuma dari guru. Jadi dari guru ke siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Jadi apa ya? Mereka tuh kadang temennya itu menjadi gurunya. Jadi kalau ibu pasti nggak mau misalnya ngasih tahu, ini yuk sumber-sumber peta ada ini, enggak, cari sendiri. Nanti baru ada klarifikasi atau refleksi di belakang. Berarti selama di kurikulum 2013 kan kalau zamannya Fiona pakai KTSP yang otomatis disuapin gitu kan. Nah, disuapin langsung gitu materinya. Ini loh nah dijelasin kayak gini. Berarti kalau sekarang tuh kayak kalau di pembelajaran SD itu modelnya yang digunakan harus gimana anak-anak itu mencari tahu sendiri gitu, apa sih masalahnya gitu, materi apa yang akan dipelajari gitu, kayak mereka harus mencari tahu, terus kayak mereka baru mengasosiasikannya ke ibu gitu, masih tahu gitu ke ibu. Gini, kalau anak semua sama sih, bukan berarti dia mencari masalah sendiri kan. Sebelumnya gini, sebelum pulang katanya, nah besok kita materinya ini ya, sekarang dengan temanya ini ya, materi IPS-nya misalnya tentang peta provinsi atau misalnya tentang peta Indonesia, karena sudah bahas banget peta Indonesia misalnya, tolong dibaca. Itu kan berarti kan udah harusnya mereka itu siap-siap dari rumah. Nah nanti kalau misalnya sampai sekolah, gurunya tergantung dia mau menggunakan apa. Kalau misalnya kalau saya sih pasti nggak langsung ini peta Indonesia nya ada pulau besarnya Kalimantan, bukan, pasti cari amati dulu, kemudian nanti kalau dia apa namanya masalahnya kita beri, bukan dia mencari masalahnya dikasih ke guru, dikasih oleh guru ke mereka gitu. Ibaratnya dikasih stimulus ke gurunya seperti apa. Oh guru tadi kok ngomong kayak ini berarti masalahnya apa ya, kalau kayak gini berarti apa ya. Jadi tetap rambu-rambunya kita yang ngasih, bahwa hari ini kita kan tahu SKKD-nya, kemudian indikatornya kan. Si guru itu hari itu mengasih berapa indikator misalnya, berarti pelajarannya, pertanyaannya, masalahnya sesuai indikator yang akan disampaikan hari itu. Seperti itu. Cuman dia dengan masalah, misalnya ada 2 indikator nih hari itu, ada 2 indikator dikasih masalahnya dari kita, mereka yang memecahkannya, mereka yang ngasih kesimpulan. Nanti terakhirnya guru baru mengklarifikasinya. Oh bu, peta Indonesia misalnya, oh bu berarti pulau besar Indonesia ini ya. Nah kalau mereka belum benar baru kita luruskan, tapi kalau udah benar ya suruh jalan. Seperti itu. Jadi diharapkan mereka tuh belajarnya bermakna, bisa mengkaitkan yang sebelum dan sesudahnya. Nah dengan harapan kalau dia mengalami sendiri dengan pengalaman dia sendiri, otomatis kan pembelajaran itu kan membekas dia, lebih kuat, lebih ingat. Nah, bukan cuma makan ya lapar ya,
Soalnya kalau misalkan cuma dikasih terus itu biasanya bosan juga sih, ya kan? Berarti anak itu benar-benar dituntut inquiry-nya tuh, kognitifnya tuh lebih kritis gitu berpikir kalau di kurikulum sekarang ya kan Bu, berarti kalau di model-model yang akan dijalankan gitu. Kan kalau tadi mungkin Ibu ngejelasin kalau misalkan tentang peta itu Ibu kan pakai berbasis masalah ya kan, kayak Ibu kasih stimulus ke mereka, terus mereka kayak mikir gitu, oh stimulus yang dikasih Ibu tuh berarti masalahnya ini, terus mereka misalkan bener-bener gitu yang mereka omongin masalahnya itu, terus mereka Ibu suruh lanjut gitu kan sampai benar-benar bisa memecahkan masalahnya. Nah kalau misalkan Ibu untuk tadi kan mungkin masuknya ke PBL, Problem Based Learning. Kalau misalkan untuk ke PJBL, ke project kayak gitu tuh kayak biasanya kalau di SD tuh pasti walaupun udah di kelas tinggi projectnya nggak terlalu besar lah gitu ya kan Bu yang dilakuin. Biasanya tuh materi apa, terus kayak projectnya berbentuk kayak gimana gitu? Kalau berbentuk project itu tergantung, misalnya sekarang apa ya yang diinputkan ke IPS itu tentang misal tentang ini kebudayaan misalkan, tentang kebudayaan, kemajemukan itu sekarang kan dilihat dari geografi Indonesia misalnya ya. Oh kok geografinya berbeda, misalnya kebudayaan jadi berbeda, kebiasaan hidupnya jadi berbeda. Nah itu kan proyeknya bisa kalian tolong coba dilihat dari media apa misalnya kan, apa Bu boleh tidak dari elektronik atau misalnya dari majalah misalnya kan, boleh aja misalnya dengan geografis yang berbeda-beda akan mempengaruhi apa saja ya kan, keadaan ekonomi macam-macam misalkan, berarti coba kalian temukan apa itu misalnya yang menjadi proyek dari kalian itu misalnya, oh ya kalau geografisnya berbeda berarti mata pencaharian itu berbeda, misalnya iklimnya pun berbeda, makanya bisa bermacam-macam. Oh di sini cuma kerajinan baik karena daerah pariwisata. Oh ternyata di sini geografinya seperti ini, ternyata perkebunan semua misalnya. Seperti itulah. Oh berarti lebih ke hasil laporan gitu ya kan Bu. Dari diteliti terus dibikin laporan sesederhana mungkin untuk seukuran anak SD gitu kan. Oh iya. Ya jadi tetaplah dari materi yang itu tadi lah, pokoknya semua model bagus, semua model itu cocok, tergantung dari materi apa yang akan diajarkan. Dan kalau yang sesuai dengan 13, karena kan kita tuh anak itu ditantang biar menantang pelajarannya, diberi masalah makanya ditantang, yo biar mereka tuh aktif, bukan guru yang aktif, siswa yang aktif. Kita cuma mulai jadi mau project, mau yang program, mau yang inquiry, meskipun sosial nggak masalah kalau menurut saya. Inquiry kan dipakainya desain Bu, tetap kalau saya pakai. Ya karena kan memang harus anak-anak tuh dituntut juga untuk berpikir kritis sih kalau misalkan di kurikulum 2013 sekarang tuh. Kan Ibu ngajar udah lama nih dari Viana dulu yang dari KTSP berubah kurikulum 2013, bahkan sekarang udah mau ke Merdeka Belajar gitu. Otomatis model-modelnya itu juga mungkin makin berkembang gitu. Kalau Ibu nih ngajar selama di kurikulum 2013 yang mungkin pembelajarannya udah dipayungi oleh sebuah tema gitu kan, terus ada muatan IPS-nya di dalamnya gitu. Selama Ibu ngajarin di muatan IPS-nya itu dengan model-model yang Ibu sebutkan tadi kayak memecahkan masalah, problem based learning, terus dengan kasih project gitu atau dengan inquiry gitu, discovery learning itu tingkat keberhasilannya itu gimana Bu? Sebenarnya gini, kalau kita mengejar keberhasilan itu sebenarnya kan masalahnya dan berhubungan dengan penilaian, asesmen, kemudian hasil kan. Nah untuk ke hasil itu sebenarnya prosesnya itu tidak gampang, maksudnya gini, menggunakan model ini semuanya akan ada kelebihan dan ada kekurangan. Makanya si guru harus pintar mengkombinasikan kelasnya itu harus seperti apa harus dibuat heterogen, apa harus dimungkin guru. Makanya dalam membuat kelompok itu sebisa mungkin harus dibagi merata.
Jangan yang kelompok satu yang pintar di kelompok satu aja semua, yang keriting rambutnya di kelompok dua semua, harus dipisah. Jadi satu kelompok harus ada ketuanya, harus dibagi. Maaf ya, kalau di sekolah itu pasti ada yang akademiknya tinggi dan paling rendah. Yang rendah jangan dicampur yang rendah semua, atau yang akademiknya kemampuannya tinggi jangan tinggi semua, harus dicampur dengan apa namanya alasan bahwa yang pintar dicampur dia kan bisa menjadi guru mereka, menjadi guru temannya. Jadi kalau apa namanya mengatakan hasilnya bagaimana ibu, itu prosesnya nggak gampang maksudnya. Cuman dengan harapan seperti itu kan biasanya kan siswa itu kalau sama guru takut ya. Tapi kalau dia belajar yang jadi guru temannya, itu mungkin dengan bahasa mereka malah tambah nyambung. Makanya yang pembelajaran yang kita terapkan tadi kan rata-rata pasti dibuat kelompok. Oh, berarti kan kalau kelompok itu sendiri modelnya sebenarnya kooperatif ya kan Bu? Cuman berarti kayak tapi di PBL, PJBL itu juga boleh dibikin kelompok. Cuman ibaratnya tujuannya beda. Kalau misalkan pakai kooperatif kan yang dilihatnya itu gimana kesolidaritas mereka di dalam kelompok sosialnya. Kalau misalkan PBL gimana misalkan mereka di dalam kelompok tuh satu sama lain kasih tukar pikiran akhirnya bisa memecahkan masalah. Kalau misalkan di PJBL itu sendiri kayak gimana mereka bisa menghasilkan sebuah proyeknya gitu ya kan Bu. Oh berarti intinya kesimpulannya itu di model pembelajaran IPS itu yang Ibu gunain di kelas 5 di SD 16 Tobual ini itu tuh modelnya tergantung materi yang diajarkan, tapi yang lebih mendekati untuk di kurikulum 2013 itu yang lebih ke saintifik gitu kan. Ya kayak PBL karena anak diajarkan untuk bisa memecahkan masalah dengan dikasih stimulus. Terus kayak misalkan disuruh bikin sebuah project gitu dengan model PJBL yang diterapin gitu kan anak. Terus kayak inquiry gimana anak-anak itu bisa lebih berpikir kritis gitu di dalam memecahkan masalahnya atau bikin projectnya gitu. Nah teman-teman, berarti kesimpulannya itu kalau misalkan kita menjadi seorang guru, kita nggak boleh menggunakan cuma salah satu model saja, akan tetapi kita juga harus menggunakannya itu sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Karena materi di dalam muatan IPS yang telah berpayung ke dalam sebuah tema di dalam kurikulum 2013 sekarang yang mungkin nanti kedepannya juga akan menjadi kurikulum Merdeka Belajar yang mungkin pembelajarannya lebih maju lagi. Nah itu jangan terpaku akan satu model saja. Jadi harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Oh kalau misalkan materi yang ini diajarinnya harus dengan PBL, berarti kita sebagai guru harus menerapkan model PBL itu kepada anak-anaknya. Gimana kita juga harus berusaha untuk bisa mensukseskan model-model yang kita ajarkan. Mungkin setiap model itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, baik itu pada diri siswa yang mungkin heterogen, berbeda-beda, dan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Baik, sekian dari sharing kita pada pertemuan kali ini. Fiona akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.